Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Paksa mainkan Hazard, ini jawaban Zidane. Zidane dikritik atas sejumlah keputusannya ketika Real Madrid dikalahkan Chelsea. Salah satunya adalah keputusan memainkan Eden Hazard yang baru pulih dari cedera. Ada sejumlah keputusan aneh Zidane di laga ini. Zidane memilih formasi 3-5-2, padahal bisa saja turun dengan formasi 4-3-3. Dia juga berjudi memainkan sejumlah pemain yang baru saja pulih seperti Sergio Ramos, Ferland Mendy, dan Eden Hazard. Ketiga pemain ini tidak bisa menyamai ritme pemain-pemain lainnya. Selain itu, Zidane memaksakan Vinicius Junior mengisi posisi wingback kanan. Eder Militão juga bermain sebagai bek tengah kanan. Keputusan-keputusan ini membuat permainan Real Madrid tidak maksimal dan harus mengaku kalah. Soal keputusan memainkan Hazard, Zidane yakin pilihannya sudah tepat. Sebelum laga ini, Hazard sudah menempuh 2 pertandingan meski tidak bermain penuh. Memang beresiko, tapi Zidane tidak punya banyak pilihan dalam skuadnya. Hazard butuh pertandingan beruntun. Eden harus bermain. Dia harus menemukan kembali kepercayaan dirinya dengan bermain. Ini proses bertahap. Ini adalah pertandingan keduanya secara beruntun, dan kami harus bisa menuntunnya kembali bermain. Tutup Zidane. Tiga kesalahan Zinedine Zidane dalam kekalahan Real Madrid. Real Madrid harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions 2020-2021. Kamis 6 Mei 2021, Madrid tumbang 0-2 di kandang Chelsea dalam duel leg kedua semifinal. Kekalahan ini melengkapi hasil minor di leg pertama lalu. Real Madrid hanya bermain imbang 1-1 di kandang dan kini menyerah 0-2 di London. Kedua laga ini sedikit berbeda, tapi ada beberapa kemiripan. Salah satunya adalah keputusan Zidane soal taktik dan formasi Madrid. Los Blancos kembali turun dalam formasi 3-5-2. Lalu di mana letak kesalahan Zidane? Formasi defensif. Formasi 3-5-2 adalah solusi Zidane ketika timnya dihantam badai cedera beberapa bulan lalu. Kehilangan Ramos, Zidane mencoba memperkuat pertahanan timnya dengan menambah personil defensif. Perubahan formasi ini terbukti jadi solusi di beberapa pertandingan. Tapi tidak kali ini. Dengan formasi 3-5-2 artinya Real Madrid bersiap untuk bermain lebih defensif. Keputusan ini dinilai keliru. Madrid harus menyerang Chelsea untuk mencetak gol. Seharusnya formasi 4-3-3 atau 4-4-2 lebih tepat. Terbukti Madrid hanya membuat total 7 tembakan. Hanya separuh dari catatan Chelsea dengan 15 tembakan. Main defensif. Seharusnya formasi 3-5-2 masih bisa dimaksimalkan dengan pendekatan ofensif. Tapi apa yang terlihat di lapangan tidak demikian. Madrid terlalu berhati-hati, tidak mau mengambil resiko menyerang. Ada terlalu banyak pemain yang menunggu di belakang bola. Bahkan Sergio Ramos yang biasanya naik menyerang sepertinya diberi instruksi khusus untuk menunggu di belakang. Hasilnya serangan-serangan Real Madrid tidak terlalu mengancam. Karim Benzema saja tidak cukup. Pemilihan pemain. Selain soal formasi, pemilihan pemain Zidane juga patut dikritik. Dia mengambil resiko memainkan Sergio Ramos yang baru pulih dan Eden Hazard yang belum mencapai match fit. Keputusan ini dapat dipahami, tapi ada masalah di bangku cadangan. Akhir pekan lalu, Isco main luar biasa di La Liga, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan di laga ini. Zidane juga memaksa Vinicius bermain di kanan, dan terlambat membuat pergantian pemain di babak kedua. Real Madrid tumbang. Thibaut Courtois, saya jagokan Chelsea juara Liga Champions. Thibaut Courtois tidak mampu membawa Real Madrid melaju ke final Liga Champions. Lantaran kegagalan itu, Courtois kini menjagokan Chelsea untuk menjadi juara Liga Champions 2020-2021. Courtois mengakui laga semifinal melawan Chelsea berjalan sangat berat. Klub asal London Barat itu tampil sangat solid. Real Madrid kesulitan dan Courtois menilai Chelsea adalah tim yang sangat solid. Chelsea adalah tim yang hebat, dan saya mengalami tahun-tahun yang luar biasa di sini. Tidak ada yang benar-benar dari tim ini, kata Courtois. Setelah Real Madrid tersisih, Courtois kini mendukung Chelsea di Liga Champions. Kiper berusia 28 tahun meyakini Chelsea akan mengalahkan Manchester City pada partai final, sebab dia tahu betul kualitas The Blues. Saya jelas ingin membawa Real Madrid menang malam ini, tapi sekarang kami tidak mampu melakukannya. Saya akan mendukung Chelsea untuk menang di final, tegas Courtois. Ada banyak alasan dibalik keputusan Thibaut Courtois mendukung Chelsea juara Liga Champions. Bukan hanya soal kualitas teknis, tapi juga ikatan emosional yang sangat kuat dengan Chelsea. Saya punya banyak teman dan mantan rekan satu tim di sini, jadi saya hanya berharap mereka yang terbaik untuk final dan saya akan mendukung mereka, kata Courtois. Courtois dibeli Chelsea dari geng pada tahun 2011 silam. Dia sempat dipinjamkan ke Atletico Madrid dan tampil sangat bagus. Courtois baru jadi pilihan utama Chelsea pada tahun 2014, ketika Petr Cech memutuskan pindah ke Arsenal.
Penjelasan Zidane paksa Vinicius main wingback kanan. Ada banyak keanehan dalam keputusan-keputusan taktik Zidane ketika Real Madrid menyerah kalah dari Chelsea. Salah satunya adalah keputusan memainkan Vinicius Junior jadi wingback kanan. Dalam duel lawan Chelsea di leg kedua, Zidane memilih formasi 3-5-2. Formasi ini sebenarnya sudah biasa digunakan Madrid, tapi pemilihan personil Zidane patut dipertanyakan. Zidane memaksa memainkan Eden Hazard dan Sergio Ramos yang baru pulih, lalu memaksa menurunkan Vinicius Junior di posisi wingback kanan. Memainkan Vinicius sebagai wingback kanan jelas keputusan ganjil. Vinicius adalah winger dan dia bisa bermain lebih baik di sayap kiri. Zidane mengakui keputusannya beresiko, tapi tidak banyak pilihan lain dalam skuad Real Madrid yang menipis karena badai cedera. Posisinya hari ini berbeda dengan posisi biasanya. Namun dengan 3 back tengah, kami harus menurunkan 2 wingback. Vinicius bisa bermain di sana, dan itulah keputusan kami. Kami sudah mencoba yang terbaik, tapi Chelsea superior hari ini, dan kami harus memberikan selamat kepada mereka, kata Zidane. Intinya, Zidane menegaskan setiap keputusannya sudah dipertimbangkan dengan matang, sesuai dengan kondisi tim. Madrid kalah bukan karena Vinicius salah posisi atau semacamnya, hanya karena Chelsea memang lebih kuat. Kami memilih bentuk tim seperti itu malam ini. Vinicius bisa bermain di sana. Memang dia lebih suka main di kiri, tapi malam ini dia bermain sebagai wingback kanan. Dia sudah bekerja dengan baik. Tidak seharusnya kami mencari-cari alasan di sini. Jika Anda mengamati pertandingan, tim lawan memang pantas menang, dan begitulah adanya, tutup Zidane. Real Madrid tersingkir karena Chelsea lebih unggul dalam segala hal. Real Madrid harus mengakui keunggulan Chelsea di leg kedua semifinal Liga Champions. Mantan pemain Madrid Predrag Mijatovic menyebut The Blues menang atas Los Blancos dalam segala hal. Mijatovic melihat Chelsea bermain jauh lebih baik ketimbang Real Madrid. Karena itu tidak mengherankan kalau The Blues mampu meraih kemenangan di laga ini. Chelsea benar-benar unggul dalam segala hal. Intensitas, ritme, menciptakan peluang. Kami menyukai Zidane dan dia telah meraih banyak hal. Tapi dia melakukan segalanya dengan salah, kata Mijatovic. Mijatovic juga menilai Zidane banyak melakukan kesalahan dalam pertandingan ini. Hal itu membuat mereka tersingkir dari Liga Champions. Pertandingan ini akan sangat merusak Zidane. Begitu pula tahun sebelumnya meski Liga menutupi beberapa hal. Zidane melakukan banyak kesalahan dan itu mengakibatkan Real Madrid tersingkir. Ketika mereka memulai permainan dan Anda melihat mereka tidak ingin mengubah diri, dengan Vinicius bermain di posisi yang bukan miliknya, Madrid praktis tidak melakukan apa-apa. Tim benar-benar bingung, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Kami akan melihat apa yang terjadi di La Liga. Perasaan yang Anda dapatkan dari Madrid hanya sedikit untuk berpikir bahwa musim ini akan berakhir dengan baik, tutup Mijatovic. Soal kurang tidur, Mason Mount kirim serangan balik untuk Toni Kroos. Mason Mount membalas pernyataan Toni Kroos jelang duel Chelsea versus Real Madrid. Usai membawa The Blues meraih kemenangan, Mason Mount menyebut Toni Kroos seharusnya kurang tidur untuk memikirkan mereka. Chelsea bermain sangat solid saat berjumpa Real Madrid. Lini belakang menunjukkan performa yang kokoh dan tidak kebobolan. The Blues pun efektif ketika menyerang. Mason Mount pun memberikan pesan untuk Toni Kroos. Saya melihat salah satu pemain Real Madrid mengatakan sebelum laga bahwa dia tidak kurang tidur karena memikirkan pemain Chelsea. Tapi sebagai sebuah tim, mereka harusnya kurang tidur untuk memikirkan kami sebagai sebuah tim. Kami memberikan banyak hal. Kami bertahan untuk hidup kami. Anda melihat itu pada banyak peluang yang kami berikan. Kami solid dan kami harus mempertahankan level ini, tutup Mason Mount. Sebelum laga Chelsea versus Real Madrid, Toni Kroos merasa tidak perlu memberi perhatian khusus bagi salah satu pemain Chelsea. Gelandang asal Jerman mengaku tidak pernah kurang tidur karena memikirkan pemain lawan. Sepanjang 15 tahun saya bermain sepak bola, saya tidak pernah kurang tidur. Mereka menunjukkan di Madrid bahwa mereka bermain sebagai sebuah tim. Mereka memiliki pelatih Jerman, jadi itu tidak mengejutkan saya. Mereka bertahan dengan baik dan memiliki kecepatan di depan. Itulah kekuatan mereka, kata Toni Kroos.